Pada abad pertama Hijriah, setelah 79 tahun dari wafatnya Rasulullah, lahirlah seorang laki-laki di kota Madinah. Dialah yang nantinya akan menjadi ulama besar, salah satu pelita di dunia Islam. Ialah yang nantinya menjadi pendiri dari madhab Maliki. Namanya adalah Malik bin Anas. Sedang nama lengkapnya adalah Malik bin Anas bin Malik bin Amar al-Asbahi al-Madani atau yang masyhur dengan nama Imam Malik bin Anas. Nama kunyahnya adalah Abu Abdillah dan berlakop Imam Darul Hijrah. Beliau dilahirkan di kota Madinah. Namun, terdapat banyak perbedaan riwayat mengenai tahun kelahirannya. Al-Yafi dalam kitabnya Tobaqat Fuqaha meriwayatkan bahwa Imam Malik lahir pada tahun 94 Hijriah. Ibnu Halikan dan yang lain berpendapat bahwa Imam Malik lahir pada tahun 95. Imam Yahya bin Bakir meriwayatkan bahwa ia mendengar Malik berkata, "Aku dilahirkan pada 93 Hijriah." Dan riwayat inilah yang paling benar menurut As-Sam'ani dan Ibnu Farhun. Imam Malik adalah pakar ilmu fikih dan ilmu hadits. Rumusan kaidah fikih dan hadis-hadis yang ia tulis, serta penalaran hukum fikih yang ia cetuskan dalam sebuah ijtihad, menjadi acuan bagi ulama fikih dan umat Islam yang menganut mazhabnya. Salah satu karya besarnya adalah kitab Al-Muwatta, kitab yang menghimpun 100.000 hadis, dengan 1.000 lebih perawi. Dalam penyusunannya ia menghabiskan waktu selama 40 tahun. Selama waktu itu, ia menunjukkan kitab tersebut kepada 70 ahli fikih Madinah. Hadis yang terdapat dalam Al-Muwatta, tidak semuanya musnad. Ada yang mursal, mukdol dan munqoti. Menurut sebagian ulama, ada 600 hadis musnad, 222 hadis mursal, 613 hadis mauquf, 285 perkataan tabi'in. Imam Malik menerima hadits dari 900 orang guru. 300 dari golongan tabi'in dan 600 dari tabi'it tabi'in. Beberapa perawi dalam kitab Al-Muwatta adalah Nu'main al-Mujmir, Zaid bin Aslam, Nafi, Syarik bin Abdullah, Az-Zuhri, Abi Az-Ziyad, Said al-Makburi dan Hudzafah As-Sami al-Ansori. Beliau berguru kepada banyak ulama di masa itu. Di antara para guru beliau adalah Nafi bin Abi Nuaim, Nafi, Al-Mukbiri, Naimul Majmar, Az-Zuhri, Amir bin Abdullah bin Zubair, Ibnul Munqadir, Abdullah bin Dinar, dan lain-lain. Sedang para ulama yang meriwayatkan darinya banyak sekali. Di antaranya adalah Az-Zuhri, Yahya bin Sa'idi, Al-Auza'i, Sufyan As-Sauri, Sufyan bin Uyainah, Al-Laits bin Sa'ad, Ibnu Juraij dan Syu'bah bin Hajjaj. Imam Malik juga merupakan guru dari para ulama besar yang notabene adalah pendiri sebuah mazhab. Di antara murid-muridnya adalah Ibnul Mubarak, Al-Qattan, Ibnu Mahdi, Ibnu Wahab, Ibnu Qasim, Al-Kanabi, Abdullah bin Yusuf, Said bin Mansur, Yahya al-Andalusia, Al-Auza'i, Sufyan As-Sauri, Sufyan bin Uyainah, Imam Syafi'i, Abu Hudzafah As-Sahmi, Az-Zubairi, dan banyak ulama lainnya yang rata-rata adalah ulama yang punya kontribusi besar bagi dunia Islam, khususnya dalam bidang ilmu fikih. Semasa hidupnya, Imam Malik sangat jarang keluar dari kota Madinah. Itulah mengapa ia punya lakop Imam Darul Hijrah. Ia memilih menyibukkan diri dengan mengajar dan berdakwah di kota itu. Sesekali ia keluar ke kota Mekah untuk melakukan ibadah haji. Menjelang wafat, Imam Malik tidak pernah lagi pergi ke Masjid Nabawi selama 7 tahun. Suatu hari ada yang bertanya kepadanya, "Wahai Syekh, kenapa kau tidak pernah lagi mengunjungi Masjid Nabawi?" Imam Malik kemudian menjawab, "Seandainya bukan karena akhir dari kehidupan saya di dunia, dan awal kehidupan saya di akhirat, aku tidak akan memberitahukan hal ini kepada kalian. Yang menghalangiku untuk melakukan semua itu adalah karena aku sering buang air kecil. Karena sebab itulah aku tak sanggup untuk mendatangi masjid Rasulullah. Dan aku tak suka menyebutkan penyakitku, karena khawatir aku akan selalu mengadu kepada Allah." Menurut riwayat, beliau mulai jatuh sakit pada hari Ahad. Beliau terbaring sakit selama 22 hari. Sampai akhirnya, beliau wafat pada hari Ahad, tanggal 10 Rabiul Awal 179 Hijriah, atau tahun 795 Masehi atau tahun Miladiah. Sebelum wafat, Imam Malik berwasiat kepada masyarakat Madinah, agar ia dikafani dengan kain putih, dan disyolati di atas keranda.
Imam sholat jenazahnya adalah Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim al-Hashimi, yang merupakan gubernur kota Madinah. Sang gubernur datang melayat dengan berjalan kaki, bahkan ikut mengangkat jenazah hingga ke tempat pemakaman. Imam Malik dimakamkan di pemakaman Baqi. Semua muridnya dan masyarakat Madinah ikut serta dalam memakamkan beliau. Informasi tentang wafatnya Imam Malik tersebar di seantero negeri Islam. Dunia Islam berduka dan merasa sangat kehilangan. Doa-doa terpanjatkan, agar rahmat dan pahala senantiasa dilimpahkan kepadanya. Aliran ilmu dan amal yang ia persembahkan selama masa hidupnya, adalah bentuk dedikasi tinggi untuk umat Islam. Hasil ijtihadnya tetap menjadi acuan umat Islam, dalam menjalankan syariat yang sesuai dengan pedoman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tak terhitung jumlah mazhab fikih yang pernah ada, lalu kemudian hilang ditelan waktu. Selain mazhab Syiah, mazhab Maliki adalah salah satu dari 4 mazhab yang masih lestari dan diamalkan oleh umat Islam di beberapa negara hingga saat ini.